Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Ajat Sudrajat di channel Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Saya dari Refleksi Haji Uhud, pada kesempatan ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen. Mudah-mudahan bisa sharing informasi dan bisa bermanfaat bagi semua. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Gimana pertanyaannya? Baik, ini ada pertanyaan dari Jack Jakaria. Bagaimana cara pijat refleksi untuk menolong seseorang yang terserang angin duduk, Pak? Ditunggu tutorialnya, terima kasih. Silahkan dijawab, Pak. Nah, untuk persoalan angin duduk, kita di Refleksi Haji Uhud ini memang lebih fokus pada perbaikan sistem jaringan tubuh. Artinya tidak kepada salah satu persoalan penyakit, tapi lebih menyeluruh kepada seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh. Hanya persoalan-persoalan seperti angin duduk ini sebenarnya gangguannya pada pencernaan, terutama khususnya bagian lambung. Jadi lambungnya terganggu atau asam lambungnya meningkat sehingga timbul gastrosit dan tidak terjadinya keseimbangan antara energi di dalam tubuh dengan di lingkungan, dengan di luar tubuh, sehingga gas itu menyelinap di bagian dada sehingga akan mengganggu sekali terhadap oksigen yang ada di bagian dada. Nah, disitulah berbahayanya kenapa dari gastrosit ini bisa menimbulkan gangguan yang fatal. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan angin duduk itu adalah gangguan dari lambung, asam lambung. Jadi untuk permasalahan angin duduk ini, kalau diperbaiki dengan refleksi ini lebih pada totokan lebih pada menotok seluruh titik-titik saraf yang mengarah ke bagian lambung atau pencernaan, terutama di bagian organ lambungnya, di punggung dan di belakang dada, sehingga langsung oksigen ini bisa lancar lagi. Seperti itu untuk menangani permasalahan angin duduk. Kemudian yang kedua ini dari amalan pengasihan namanya ya. Kalau ngurut sendiri boleh nggak, Pak? Ada efek sampingnya nggak kalau pijit sendiri? Mohon dibalas, Pak. Terima kasih. Nah, untuk pijat sendiri sebenarnya bisa-bisa saja sih bagi yang organ-organ yang terjangkau, mungkin seperti tangan, kaki, kepala, itu bisa saja oleh sendiri juga. Hanya memang kurang maksimal hasilnya. Kenapa kurang maksimal? Karena kalau dibantu oleh orang lain, itu akan terjadi interaksi energi, sehingga sangat efektif interaksi energi dari orang lain dengan pasien itu sendiri. Nah, sebenarnya bisa saja pijat sendiri, tapi organ-organ yang bisa terjangkau seperti tangan, kemudian kaki, kepala, itu bisa saja, dan itu juga ada reaksi juga sebenarnya, cuman tidak maksimal aja hasilnya gitu. Seperti itu kalau pijat sendiri. Pertanyaan dari Agis Pratama. Kalau mau kursus bisa nggak? Silahkan. Oh, untuk kursus ya. Jadi bisa, sangat bisa ya. Cuman mungkin karena sekarang Refleksi Haji Uhud sedang menggelar pelatihan atau kursus ini di setiap kecamatan seluruh Kabupaten Sukabumi khususnya ya, kemudian juga termasuk kota Sukabumi juga. Jadi kita sekarang sedang menggelar FKDB ini sedang menggelar pelatihan refleksi di setiap kecamatan. Jadi satu kecamatan perwakilan dari masing-masing desa itu disatukan, sehingga nanti kalau yang berada di wilayah kecamatan
atau wilayah desa terdekat bagian kecamatan itu yang dilaksanakan pelatihan, maka itu nanti bisa merapat ke situ. Dan itu akan dilaksanakan pelatihan sampai selesai, sampai sertifikasi, dan sampai siap terjun di lapangan. Jadi sangat bisa, cuman untuk program sekarang pelatihannya dikonsentrasikan di masing-masing kecamatan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Itu caranya gimana Pak? Misalkan ada yang mau ikut, misalkan saya warga desa nih, mau ikut, teknisnya saya harus bilang ke siapa itu Pak? Jadi kan di masing-masing kecamatan itu ada petugas atau ada kawan yang mengkoordinir siapa saja yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Nanti nama yang akan ikut atau yang langsung daftar ke kita itu akan saya titipkan atau akan saya sampaikan ke petugas itu sehingga terdaftar dalam calon peserta pelatihan di kecamatan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Irfan Hidayat. Assalamualaikum Pak Haji, adakah pijat refleksi untuk diet agar tidak banyak makan? Jadi pijat refleksi itu itu lebih pada perbaikan sistem jaringan tubuh. Pijatan refleksi untuk supaya tidak berselera makan kan, sebenarnya itu kalau ada sebenarnya lebih difokuskan lambung, titik saraf lambung, cuman asam lambungnya meningkat. Jadi kalau asam lambung meningkat, itu selera makan akan berkurang. Nah ini malah berdampak kurang bagus gitu. Jadi nggak enak juga. Jadi enaknya karena apa? Karena tidak ada selera makan. Oleh karena ada rasa mual di lambung dan di perut. Nah jadi sebenarnya itu menjadi satu masalah juga. Iya. Jadi kalau mau diet jangan untuk menghilangkan selera makan, jangan. Selera makan memang harus seperti biasa, bagus. Ya tinggal mengontrol satu pola makannya ya. Pola makan itu kan berarti waktu makannya yang dikontrol, kemudian menu makanannya yang dikontrol, kemudian kualitas makanannya yang dikontrol, sehingga masuk nutrisi makanan ke tubuh ini yang sehat dan tubuh menjadi seimbang gitu, seperti itu. Tinggal mengatur pola makan aja sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Isna. Assalamualaikum Pak Haji, dengkul bagian dalam sakit seperti ada yang ganjel. Itu sepertinya bukan pertanyaan, seperti statement, tapi kayaknya perlu ditanggapi. Oke. Memang kalau keluhan-keluhan itu sangat banyak sekali ya. Kalau yang di daerah persendian, biasanya kalau di daerah persendian itu, kan di persendian itu suka ada namanya si cairan pelumas itu ya, atau glukosamin. Nah cairan pelumas atau glukosamin itu ada namanya kering ya, atau kekurangan glukosamin, biasanya seperti itu. Maka penanganannya pertama harus banyak nutrisi yang mengandung kalsium gitu, supaya kalsium di persendian menjadi bagus. Nah yang kedua tentunya dengan melalui refleksi, sehingga dengan refleksi ini melancarkan peredaran darah sekaligus melancarkan sirkulasi kalsium dan memperbaiki manakala ada gangguan-gangguan seperti asam urat gitu. Karena kan yang namanya asam urat itu hanya dampak saja. Jadi asam urat itu hanya dampak saja dari gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau fungsi ginjalnya terganggu, kan fungsi ginjal itu ada salah satu yang mengatur, salah satunya fungsi ginjal itu mengatur kadar asam urat dalam tubuh. Nah kalau fungsi ginjalnya yang mengatur kadar asam urat terganggu, bisa dipastikan asam urat itu akan meningkat. Selama fungsi ginjal itu bermasalah, maka kadar asam urat tidak akan bisa diselesaikan. Nah, maka caranya untuk menyelesaikan penyakit asam urat dengan
memperbaiki kerja ginjalnya. Nah, jadi sakit di lutut itu bisa akibat dari meningkatnya kadar asam urat. Maka direfleksi sangat perlu sekali untuk memperbaiki fungsi ginjal yang mengatur kadar asam urat tersebut. Kemudian juga mengatur kalsium. Gitu. Jadi sakit di daerah lutut bagian dalam itu biasanya seperti itu. Maka penanganannya juga harus perbaikan lebih pada fungsi ginjal dan sirkulasi kalsiumnya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Zonzan, ini ada Pak Haji Uhud, bagaimana caranya meninggikan badan dengan refleksi? Ya, itu bisa ya. Untuk meninggikan badan itu bisa. Cuman ada masa pertumbuhan sampai di bawah 20 tahun. Nah, itu hormon pertumbuhannya masih bagus. Jadi di bawah 20 tahun itu masih bisa dirangsang hormon pertumbuhannya. Nah, jadi kalau untuk meninggikan badan bisa, cuman mungkin dengan refleksi ini karena sifatnya perbaikan, jadi tingginya standar gitu, tingginya standar. Gitu. Jadi dengan refleksi Haji Uhud ini bisa bagi yang di bawah standar atau yang tinggi badannya terlalu pendek misalnya ya, itu bisa dirangsang hormon pertumbuhannya dengan merangsang kalsiumnya gitu. Kemudian juga merangsang zat kapurnya juga gitu. Sehingga nanti si hormon pertumbuhan itu akan bekerja secara maksimal. Tapi itu batas waktu biasanya sampai 20 tahun. 20 tahun ke atas itu sudah nggak bisa lagi. Seperti itu. Nah, dari Panglima Mendung, kalau boleh tanya, daerah totok untuk pantat sakit di mana? Sebab pantat saya sakit sudah menaun katanya. Oke. Jadi memang sakit di daerah pantat atau pinggul itu memang sangat banyak sekali ya. Itu memang kalau direfleksi tidak bisa parsial di salah satu organ saja, tapi harus diusahakan harus menyeluruh supaya perbaikannya maksimal gitu. Karena refleksi memang harus menyeluruh karena perbaikan untuk sistem jaringan tubuh. Hanya ada titik fokus yang dipusatkan untuk permasalahan atau keluhan-keluhan tertentu. Seperti halnya pertanyaan dari Pak Mendung. Pak Mendung. Nah, ini sakit di daerah pantat atau pinggul. Maka si totokan itu atau pijatan itu lebih difokuskan pada daerah sekitar pinggulnya itu. Nah, kemudian di bawah mata kaki ya. Jadi di bawah mata kaki itu saraf-saraf yang ke daerah pinggul itu juga lebih diutamakan, sehingga perbaikan akan terfokus kepada sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi darah di daerah pinggul tersebut. Nah, kemudian juga titik yang harus diutamakan bagi yang sakit pantat itu yang mengarah ke ginjal. Nah, biasanya itu akibat dari asam urat yang meningkat atau rematik. Itu ginjal sebagai filter darahnya atau yang menyaring darahnya itu juga harus diperbaiki. Sehingga perbaikan ginjal maka akan memperbaiki pinggul itu sendiri atau sakit pantat itu sendiri. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, dari Sisiria Purwaningsih. Kalau mau refleksi tempatnya di mana? Terima kasih. Oke. Nah, untuk tempat refleksi Haji Uhud ini kita sudah terkoneksi dengan Google Business ya. Tinggal diklik saja di Google Map refleksi Haji Uhud. Nah, itu pasti muncul. Nah, seperti misalnya refleksi Haji Uhud muncul kalau berdekatan dengan yang ada di daerah misalnya Pelabuhan Ratu, maka akan muncul titik atau cabang refleksi Haji Uhud yang di Pelabuhan Ratu. Silahkan merapat, atau di tempat-tempat yang lainnya. Semua sudah terkoneksi dengan Google Map, Google Business. Silahkan diklik refleksi Haji Uhud, itu langsung muncul.
Oke teman-teman semua, di video kali ini mungkin hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa kita jawab. Sebenarnya banyak sekali pertanyaannya, cuman karena waktu tidak memungkinkan, dan insya Allah di lain kesempatan akan kita bikin lagi video seperti ini kepada teman-teman semua. Kalau video ini ada tembus atau sampai 50 likes, nah kita akan membuat lagi video seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita akan terus melayani teman-teman siapa saja yang bertanya, semampu kita akan kita jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan refleksi Haji Uhud di tutorial selanjutnya.